mal insan di ayat 15 dan 16 di pekan lalu, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata Tuhan telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Jadi ini merupakan pola gambaran pola pikir orang kafir. Kalau diberi rizki yang berlimpah, mereka merasa jumawa, mereka merasa bahwa mereka sedang dimuliakan oleh Tuhannya. Tetapi jika rezekinya disempitkan, mereka merasa dihinakan. Mereka menjadikan barometer pemuliaan dan penghinaan oleh Allah, oleh Tuhan, ya, pada harta. Makanya, adapun orang beriman, ini bedanya ya, orang beriman sama orang kafir, orang beriman sama orang yang tidak beriman, itu kalau orang beriman akan merasa dimuliakan kalau mereka diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Kalau mereka diberikan ghirah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Kalau mereka diberikan ghirah untuk ngaji, pergi ke kajian, dan melakukan kebaikan-kebaikan lain. Ya rajin sedekah, rajin apapun itu. Itu artinya Allah memuliakannya. Tapi sebaliknya kalau bagaimana Allah menghinakan? Kalau menurut orang beriman, cara Allah adalah ketika seseorang itu ketika dia lebih malas untuk beribadah. Maka mereka menyebutnya itu Allah telah menghinakan dia. Ya. Atau diberikan musibah yang menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Makanya ada doa yang sering dibacakan ya. Wala taj'alu musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jadi sebetulnya jumlah harta, jumlah aset itu tidak menunjukkan barometer pemuliaan dan penghinaan Allah kepada manusia. Tapi barometernya itu adalah bagaimana sikap kita, bagaimana semangat kita kalau mau ibadah gitu. Bagaimana semangat kita kalau mau murojaah. Jadi pokoknya lihat ini nih ya. Jadi cara bagaimana Allah memuliakan atau menghinakan kita, lihat aja ke kita. Gimana kita tuh happy nggak sih kalau datang ke kajian? Happy nggak sih kalau kita tuh sholat gitu kan? Sedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kalau kita ada malas, tiba-tiba kita malas untuk murojaah, tiba-tiba kita malas melakukan kebaikan, jangan-jangan itu adalah cara Allah menjauhkan kita. Cara Allah menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Yang jelas gini, jadi kalau misalkan ditanya kira-kira bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hamba yang bagaimana yang kelak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Yang jelas kalau misalkan ada dua hamba nih, ada dua hamba, yang satu yang satu itu selalu ngeyel kalau dibilangin Allah ya. Tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Allah, tapi selalu melakukan apa yang dilarang sama Allah. Dan ada lagi satu lagi hamba yang dia tuh selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kira-kira yang lebih didengar doanya itu yang mana? Tentu saja yang dia bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu yang akan lebih diperhatikan. Kalau ada dua hamba, sama kayak kita punya anak ya, yang bunda-bunda yang punya anak ya lebih dari satu, itu nggak mau, mau nggak mau tuh kita jadi kayak lebih berpihak kepada anak yang paling sweet, yang paling manis. Ya, maksudnya kalau disuruh-suruh tuh nggak pakai ngeyel, nggak pakai ngebantah, itu. Dan dia tuh nggak banyak minta, nggak banyak komplain. Nah, pasti mau nggak mau kita tuh jadi lebih perhatian sama anak itu. Jadi kayak walaupun anak itu nggak pernah minta apapun, kita tuh jadi yang kayak gimana caranya membahagiakan si anak itu, gimana caranya memberikan hadiah yang kira-kira anak itu suka gitu. Sampai segitunya. Begitupun Allah, ya. Jadi kalau misalkan
seseorang yang dekat sama Allah misalkan ya dia tuh soal ibadah itu senang, semangat gitu, terus dia juga tidak suka menzolimi orang lain, maka itu pasti diberikan kenikmatan yang berlimpah sama Allah. Ini kayak sebagai bentuk bagaimana Allah memuliakan dia gitu kan. Memuliakan dianya itu dengan apa? Dengan dia senang beribadah. Kalau senang beribadah, makanya jadinya kayak keinginannya dia yang sepele itu dikabulkan sama Allah. Tapi biasanya orang yang yang senang beribadah, itu permintaannya itu jadi lebih sederhana dibandingkan orang yang jarang ibadah. Coba deh, liatin deh kita. Semakin ke sini, semakin dewasa, semakin kita banyak ngaji, entah mengapa keinginan kita tuh jauh lebih sederhana dibandingkan dahulu waktu kita belum ngaji. Waktu tuh belum ngaji tuh pengennya tuh yang serba duniawi, duniawi, duniawi. Sedangkan makin ke sini tuh kalau misalnya ada keinginan duniawi, keinginan duniawinya tuh kayaknya termasuk lebih sederhana dibandingkan apa yang kita inginkan dulu. Dan kalau ada keinginan duniawi, itu keinginan yang kira-kira akan menuntun kita, memudahkan kita untuk mendapatkan akhirat. Ya kan? Keinginan duniawinya apa sih? Minta diberikan kelapangan rizki, kelapangan rizki, kelapangan rizki supaya apa? Supaya bisa lebih banyak sedekah, supaya lebih bisa sering bolak-balik ke tanah suci atau apapun itu. Gitu. Jadi beda ininya, apa? Beda prioritasnya, beda targetnya. Ya. Jadi kalau yang disebut nikmat sama istidraj itu bedanya apa? Nikmat itu adalah segala sesuatu yang membahagiakan ya, atau bahkan kadang-kadang tidak membahagiakan, tapi membuat kita makin dekat kepada Allah. Nah, makin dekat kepada Allah. Misalkan dia diberikan kebangkrutan, tapi kebangkrutannya itu membuat dia punya waktu luang yang cukup banyak supaya dia bisa berdekatan kepada Allah, itu berarti nikmat. Sedangkan istidraj adalah segala sesuatu yang efeknya adalah menjauhkan dia dari Allah. Sekalipun itu kesenangan yang berlimpah, kesenangan rezeki yang berlimpah, tapi tidak mendekatkan dia kepada Allah, justru makin menjauhkan dia kepada Allah. Coba lihat orang-orang di luar sana ya, banyak banget orang-orang yang istilahnya kaya banget, dia kalau mau beli barang-barang branded itu tuh bisa banget. Bisa banget. Tapi entah mengapa kalau disuruh untuk umroh, apalagi haji, itu tiba-tiba mendadak miskin. Tiba-tiba nggak punya uang. Padahal mungkin uang depositonya tuh banyak banget. Gitu. Uang depositonya itu banyak banget. Terus orang-orang yang mereka bisa membeli barang-barang branded, tapi tiba-tiba kalau disuruh sedekah atau tiba-tiba disuruh kurban, tiba-tiba mendadak miskin, gitu kan. Padahal sebetulnya depositonya banyak banget. Ingat ya, yang disebut rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita pakai, yang kita makan, yang kita nikmati saat itu. Kalau belum dinikmati, belum dipakai, belum dimakan, itu berarti misalnya masih di tabungan, masih di deposito, atau belum diinfakkan, berarti dia belum jadi rezeki kita. Dan belum tentu kita merasakan itu. Jadi kan belum jadi rezeki kita. Siapa tahu uang deposito yang bermiliar-miliar itu qadarullahnya ya kita keburu mati sebelum menikmati semuanya. Terus mungkin kita punya rencana-rencana pengen memanfaatkan uang itu untuk apa? Untuk membangun rumah atau apa? Qadarullahnya kita keburu mati. Jadi belum sempat dipakai untuk membuat rumah, udah keburu mati. Nah, ini kan sedihnya kayak gitu. Jadi maksudnya eh apa namanya? selagi selagi sehat, selagi masih bisa menjemput rizki dengan mudah dengan apapun karir dan perniagaan yang bunda-bunda lakukan, ini gunakanlah sebaik-baiknya uang tersebut gitu. Jangan sampai nyesel. Nyeselnya apa? Belum belum sempat belum sempat kepake udah keburu mati. Nah, kebanyakan orang-orang sering berpikir gini, oh, ya aku kan nabung ini buat nanti anak cucu aku, biar dia nanti nggak kelaparan kalau aku mati gitu. Nah,
mungkin niatnya yang perlu dirubah ya. Jadi kalau kita nabung atau apapun itu, pastikan tujuannya itu bukan untuk apa tuh, di surah Al-Humazah, mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ya. Kok wailul lil mutaffifin sih? Kok saya jadi lupa. Nah, di surah Al-Humazah itu disebutkan bahwa orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, nanti dia akan masuk neraka Al-Hutamah. Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah itu adalah apa? Neraka yang disebutnya allati tattali'u 'alal afidah, yang katanya panasnya itu sampai masuk ke hati. Gitu, sampai ke hati. Jadi baru sampai itu hatinya yang udah langsung kebakar. Ya. Siapakah orang-orang itu? Yang alladzi jama'a malan wa 'addadah. Selain orang-orang yang pengumpat dan pencela, humazah dan lumazah, itu juga orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menganggap bahwa yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbaghanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqada. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya tuh membakar naik sampai ke hati. Itu merupakan hukuman bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi mungkin niatnya itu dirubah kalau kita misalkan mau saving. Saving itu gunanya bukan untuk mengumpul-ngumpulkan harta atau menghitung-hitungnya, terus nanti supaya anak cucu kita tuh tidak kelaparan, bukan. Tapi lebih ke menghindarkan kita dari perbuatan yang mutrofin. Mutrofin itu apa? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu maksudnya spending money, mengeluarkan uang, tapi tujuannya untuk apa ya, nggak jelas gitu loh. Jadi kayak misalnya dia punya tas, mau beli tas lagi, tujuannya apa gitu. Pastikan tas-tas yang Bunda beli itu, koleksi tas yang Bunda beli itu ada jawabannya ketika ditanya sama para malaikat nanti di padang mahsyar. Kenapa kamu beli tas ini? Kenapa beli tas ini? Ini untuk apa? Misalkan mungkin dia punya tas 4 gitu kan. 4, yang satu ini tas buat ke pasar. Ya, oke lah buat ke pasar. Terus karena mungkin buat ke pasar kan pakai keranjang gitu kan, bawa ayam mungkin susah ya kalau pakai tas Hermes ya gitu. Terus dia tas backpack karena dia mungkin suka olahraga atau naik gunung, maka dia harus bawa backpack. Terus dia punya koper, oke. Terus dia punya tas kerja yang dibawa-bawa kerja atau buat buat ngaji gitu. Nah, setidaknya ada jawabannya. Jadi belum tentu orang-orang yang di luar sana dia mungkin karena dia uangnya lebih banyak, makanya tas yang dibeli juga preferensinya bukan sekelas Coach lagi, tapi kelasnya udah LV atau Hermes gitu. Itu juga bukan berarti nanti mereka termasuk orang-orang yang mutrofin. Siapa tahu dia punya tas seperti itu, tapi dia cuman kayak punya satu-satunya, atau cuman punya 2 dan itu dipakai terus, dipakai ngaji lah, dipakai umroh, dipakai ke masjid atau apapun itu. Siapa tahu dia lebih lolos waktu di hisab di yaumil akhir dibandingkan kita-kita yang mungkin punya banyak koleksi tasnya nggak terlalu mahal tapi banyak. Ada tas untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada untuk hari tanggal tua, tanggal muda gitu, beda. Gitu. Jadi intinya adalah kok jadi mana-mana ya? Jadi kemana-mana. Nah, intinya adalah indikator barometer pemuliaan atau penghinaan itu bukan pada jumlah harta, tapi lebih bagaimana bagaimana kedekatan orang tersebut kepada Allah. Kalau hartanya itu banyak, terus dia juga mudah untuk ibadah, mudah untuk sedekah, mudah untuk bolak-balik umroh atau apapun itu, mungkin itu memang benar-benar bagaimana cara Allah memuliakannya. Tapi kalau dia begitupun ketika orang itu qadarullahnya tidak diberikan berlimpah harta, tapi qadarullahnya dia mudah aja untuk sedekah.
Walaupun dia nggak punya banyak uang, tapi mudah banget untuk bersedekah, dan dia punya kelapangan waktu untuk sholat berjamaah, untuk laki-laki sholat berjamaah terus dia mudah untuk datang ke kajian, itu adalah cara Allah memuliakan dia. Ya, kemuliaan dan penghinaan dari Allah itu barometernya adalah kedekatannya kepada Allah. Jadi kalau bunda-bunda tiba-tiba malas untuk murojaah, mungkin itu cara Allah menjauhkan bunda dari Allah. Allah sedang menghinakan bunda. Nah, ini bunda-bunda yang kebetulan dapat ambil paket istilahnya, ambil paket hafalan per surah, jangan dibuat hafal surah-surah sebelumnya dilupakan kayak masa lalu, kayak kenangan buruk. Tetap harus di murojaah, kalau nggak di murojaah pasti akan lupa. Kenapa harus di murojaah? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu hari nanti pas di yaumil akhir itu yang ditanya itu salah satunya adalah kemana hafalan Quran. Kalau misalkan bunda lupa sama hafalan Al-Quran sebelumnya, karena padahal bunda sudah murojaah terus, sudah rajin murojaah dan lain sebagainya, tapi tetap lupa, itu insya Allah masih ada rukhsah. Tapi kalau misalkan pas waktu ditanya sama Allah, bunda lupanya ternyata karena kebanyakan gabut nggak jelas, kebanyakan nonton, kebanyakan gibah, kebanyakan kesibukan yang nggak jelas, akhirnya jadi nggak punya waktu untuk murojaah surah-surah terdahulu, terus akhirnya dilupakan begitu saja, nanti hati-hati. Nanti akan ada hukuman bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi tetap dijaga hafalannya, Bun. Hafalan Quran ini bukan kenangan buruk dari si mantan yang harus dilupakan gitu aja, enggak. Justru surah-surah yang pernah kita hafalkan itu kelak akan menjadi syafaat yaumil akhir. Mungkin nanti akan menjadi awan-awan pelindung kita waktu antri di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Caranya gimana untuk murojaah? Ya diganti lah, Bun, itu baca sehari-hari itu kan sholat itu kan 17 rakaat. 17 rakaat yang dipakai yang wajib ya. Setidaknya ayat pendek itu dibaca at least 2 dikali 5, 10 kali. Jadi 10 kalinya itu, 2 rakaat pertama itu, dipakai buat murojaah ayat-ayat surah-surah yang sudah dihafal. Jangan kul-kul lagi. Bunda ingat, nanti kalau bunda sampai akhir hayatnya, sholatnya masih pakai kul-kul, akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Selama ini kamu buat apa hidupnya? Kok kayak nggak ada gunanya banget, sholatnya masih kul-kul juga gitu. Nah, hati-hati, jangan sampai nanti kita kepentoknya justru gara-gara mandek di sholatnya cuma kul-kul doang. Kita bisa ilmu-ilmu yang lain, tapi khusus ilmu agama mentok di situ. Padahal kita kan nanti pulangnya ke Allah, bukan pulang ke dosen atau pulang ke bos atau siapapun. Oke, ayat 17. Kita masuk ke ayat 17. Di sini disebutkan kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal, sekali-kali tidak, kala itu sekali-kali tidak, bal bahkan, la tukrimuna, kamu tidak memuliakan al-yatim. Al-yatim ini anak yatim, kayak nyayang-nyayang anak yatim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla balla sekali-kali tidak, balla bahkan kamu tidak tukrimuna memuliakan al yatim. Al yatim itu anak yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya apa? Ya, ini Allah ingin membantah cara berpikir orang kafir. Bahwasanya kalau kaya dimuliakan, kalau miskin dihinakan. Ya, karena harta ini bukanlah ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Seseorang itu bisa mulia, baik dia kaya atau miskin itu tetap bisa mulia di mata Allah. Ya, sebagaimana apa yang ada pada para nabi. Ya, di antara para nabi ini qadarullah nggak semua nabi ini kaya raya seperti Nabi Sulaiman.
Ada juga kayak nabi-nabi yang hidupnya biasa-biasa aja atau cenderung miskin kan. Jadi Nabi Ayub pernah menderita sakit terus miskin semiskin-miskinnya pula itu saat itu. Sampai ditinggalin qadarullah, hampir ditinggalin istrinya kan. Istrinya tuh sampai mikir untuk meninggalkan dia. Qadarullah. Namun itu tidak mempengaruhi kadar kemuliaan mereka. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ini juga ada yang kaya, kayak Utsman bin Affan nih kaya raya. Ada juga yang miskin. Salah satunya siapa? Kayak Bilal bin Rabah ini kan termasuk dari golongan, tadinya awalnya dari kalangan hamba sahaya. Namun demi Allah itu semua tidak mengurangi status mereka sebagai pendamping Nabi. Kalau sholat, kalau dia datang duluan dia bisa ada di saf depan, tidak di saf belakang. Beda sama kehidupan nyata ya. Coba pernah nggak datang ke seminar? Tahu kan kalau nggak usah seminar, nggak usah seminar sih, acara-acara apapun itu. Bahkan kadang-kadang acara kajian, ya, sayangnya acara kajian itu sampai dibuat tuh ada yang paling depan itu khusus untuk VVIP. Untuk VVIP. Karena dia punya jabatan tertentu atau mungkin dia donatur paling besar. Makanya ditaruh di depan. Kayak gitu. Padahal kalau di dalam Islam harusnya enggak. Dia datang duluan ya duluan gitu. Atau dibuat bagaimana lah, jangan sampai seringnya kan kalau tempat duduk tuh ya depan gitu, paling depan-depan itu adalah yang VVIP, itu yang paling belakang itu ya yang enggak, yang biasa-biasa aja lah. Paling belakang banget itu rakyat jelata, udah kayak nonton konser. Padahal seharusnya enggak. Kalau mau dibuat ada yang VVIP, dia mungkin bukan di depan banget letaknya ya. Kalau mau di samping kan tetap depan juga kan, jadi dia bisa ngelihat. Jadi tetap saf depan itu masih bisa diambil sama orang-orang yang datang duluan. Itu gimana caranya? Nah kalau misal ada ikhwan sama akhwat ya dipisahkan. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, entah mana. Pokoknya depan itu masih bisa dipakai sama siapapun yang datang duluan. Kadang-kadang kan orang yang datang kajian itu kan girohnya tinggi ya, mereka sengaja dari pagi di depan gitu kan, biar bisa dapat di saf depan. Tapi qadarullah saf depan tetap aja dikuasai sama orang-orang, sama orang-orang VVIP. Padahal dia sengaja datang pagi biar bisa di depan karena dia punya minus, matanya minus, jadi nggak bisa ngelihat jauh. Ini kasihan kalau gitu ya. Nah, cara berpikir yang salah dari orang kafir yang menganggap bahwa kemuliaan dan kehinaan itu berdasarkan harta. Makanya mereka itu ogah banget memuliakan anak-anak yatim. Ya. Karena indikatornya itu kan ini adalah harta. Semakin banyak harta seseorang, maka dia semakin mulia. Semakin sedikit harta, semakin apes seseorang, dia semakin hina. Makanya orang-orang kafir, kenapa nyebutnya orang kafir? Orang kafir ini artinya kafaro, yang orang-orang yang tertutup dari kebenarannya. Siapapun itu. Even mungkin dia Islam, tapi ternyata belum beriman, masih kafir. Bisa aja. Karena kalau orang beriman itu seharusnya insya Allah tuh sudah mencakup semuanya. Ya, tapi kalau Islam aja belum tentu dia beriman. Tahu banyak orang-orang Islam yang dia tetap mempraktekkan apa sih ritual-ritual yang syirik gitu kan, itu kan berarti dia tidak berislam tapi tidak beriman. Nah, oke. Karena orang-orang kafir ini berpikir kemuliaan dan kehinaan ini berdasarkan harta, jadi mereka nggak mau ketitil sedikit pun hartanya untuk urusan apapun. Apalagi sampai urusan memberi makan orang miskin, memuliakan anak yatim, bersedekah, pergi umroh atau apapun, itu nggak mau. Nggak mau, dipikir, aduh nanti uang aku berkurang dong, mana ini capek banget ngasilinnya gitu. Mana udah susah banget banting tulang, sering begadang sehingga dapat uang segini dan plus bonus ya. Hati-hati ya. Jadi kita harta itu ibaratnya tuh mirip seperti toren air. Jadi toren air di rumah kita, lihat kalau kita ada di rumah, maka mau nggak mau tiap hari bakal nyalain keran. Kalau nyalain keran mau nggak mau, toren rumah kita akan cepat kosong.
Kalau cepet kosong kan nggak apa-apa, kita nyalain lagi kan, nyalain lagi pompanya biar airnya masuk ke toren lagi. Terus habis lagi, masukin lagi, gitu. Begitupun harta. Jadi harta kalau tidak pernah dikeluarkan bisa nggak? Bisa, tapi segitu-gitu aja, setoren itu aja. Plus, tapi torennya tuh nanti airnya jadi kotor, mungkin ada belatungnya, ada lumut, ada apalah, ada binatang-binatang nggak jelas gitu. Tapi kalau semakin dipakai terus, torennya akan terus terisi. Itu adalah aliran rezeki. Kalau habis ya Allah akan masukin lagi kok rezekinya. Berarti kan dia cukup gitu kan. Makanya sebetulnya rezeki itu per individu ya, bukan per keluarga. Jadi kalau pokoknya per individu. Allah tuh ngitungnya per individu. Kalau sekeluarga itu ada 5 anak ya, per 5 anak itu ada rezeki masing-masing. Dan qadarullah ada yang rezekinya lebih banyak, ada yang lebih dikit. Termasuk ada rezeki istri dan ada rezeki suami. Ya, jadi kalau misalkan cuman suaminya aja yang bekerja, maka Allah titipkan rezeki dari anak dan istri dan anak-anaknya itu ke si suami itu. Ya. Kalau misalkan suaminya meninggal atau suaminya di PHK, tetap aja jatah rezeki untuk istri, suami dan anak-anak itu tetap dititipin. Dititipin lewat jalur mana? Mungkin lewat istri karena mungkin istrinya pintar masak, jadi eh, bisa bisa dagang makanan. Nah, Allah titipkan lewat itu, lewat perniagaan itu. Ya. Eh, Begitupun kalau tadinya suami sama istri sama-sama bekerja, jumlahnya ya sama, bisa cukup untuk memenuhi seluruh keluarga karena dihitungnya per individu. Kalau satu tidak bekerja tetap aja sama cukup. Itu jadi terus tapi kalau misalkan pada satu keadaan tiba-tiba eh, suaminya meninggal gitu kan, suaminya meninggal, apakah rezekinya akan berkurang? Mungkin di awal akan terasa ya, karena kan ada satu ada satu individu yang berkurang dari catatan rezekinya kan, si suami. Ya. Dan setiap orang itu punya jatah rezeki yang berbeda-beda, ya nggak sama dalam satu keluarga. Ada yang mungkin dia jatah rezekinya qadarullahnya dia lebih banyak dibandingkan yang lainnya, dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Atau mungkin suami ini karena dia soleh, dia jatah rezekinya tuh banyak. Jadi ketika si suami meninggal, suami yang soleh ini meninggal, agak kerasa tuh di istri, dulu biasa dapat 20 juta ya, kok sekarang cuma segini gitu. Segininya berapa? Misalkan 12 juta. Padahal sebetulnya mungkin hitungan dari awal yang memang segitu. 12 juta cukup buat istri dan anak-anaknya, 8 juta itu jatah rezeki si suami. Karena suaminya meninggal, maka dia hilang. Tinggal 12 juta. Gitu. Terus ada juga yang begini, si suami karena dia pada dia di puncak berada di puncak gitu, di puncak karir, di puncak bisnis gitu kan, tiba-tiba sombong, tergoda dengan perempuan lain misalkan. Terus dia meninggalkan anak dan istrinya. Ternyata qadarullah jatah rezeki terbesar itu ada di anak-anaknya dan istri sahnya. Terbesarnya. Si suami lambat laun ininya bangkrut, apa usahanya bangkrut. Misalkan biasa dia dapat income sampai 100 jutaan, karena dia sudah meninggalkan anak istrinya dan tidak mau tanggung jawab sama anak istrinya, ya habis semuanya. Karena Allah akhirnya tidak menitipkan apa-apa lagi untuk jatah rezeki anak dan istrinya. Sebaliknya, si anak-anak dan istrinya yang ditinggalkan itu, Allah tetap kasihkan ke bekal. Karena rezekinya memang udah ditulis segitu, jadi sampai kapanpun mau ditinggal sama suaminya juga tetap ada rezekinya segitu. Tetap segitu, ya. Jadi nggak akan berkurang sedikit pun, tetap bisa buat makan anak dan istrinya. Makanya kenapa surah tentang rezeki, surah tentang rezeki yang tidak terduga-duga ini justru adanya di surah Talak. Di surah Talak. Di surah Talak, kenapa? Karena Allah nih kayak pengen mengencourage siapapun ini yang mungkin dia berada dalam pernikahan yang buruk karena KDRT atau apa, makanya disemangati sama Allah, ya kalau mau cerai karena itu zawujud syariah nggak apa-apa. Namanya rezeki, nanti Allah akan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini ayat 1000 dinar ya.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Semuanya udah dikasih jatah rezeki. Jadi bunda-bunda yang qadarullahnya sekarang sedang merasa sempit, mungkin ditinggal pasangan hidupnya untuk alasan apapun, insya Allah Allah tetap akan mencukupkan. Ya, akan mencukupkan dengan rezeki yang dari mana-mana yang tidak diduga. Jadi rezeki ini kadang bisa juga ditarik. Gimana cara menarik rezeki? Ya namanya rezeki yang ngasih Allah. Ya baik-baikinlah Allah. Rayulah Allah. Rayu Allah supaya Allah ini memeluk kita. Supaya Allah ini mencukupi kita. Gitu. Ya. Oke, tadi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak, bal bahkan la tukrimuna, kamu tidak memuliakan al yatim, anak yatim. Ayat 18. Wala ta'adduna ala ta'amil miskin. Wala, dan tidaklah tahaduna itu adalah mengajak, mengencourage. Yuk, mengajak, ya ngajakin orang-orang untuk ala ta'ami memberi makan, ta'am, mad'am, ta'imu makan ininya. Terus ada lagi takulu, yakulu, aku. Ini makan al miskin begini, suka minta-minta miskin. Makanya orang-orang yang suka minta-minta itu berarti mental miskin, ya. Jadi bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa kita tuh tidak boleh meminta. Rahasiakan kesusahan kita. Ya, dengan kita merahasiakan kesusahan kita hanya kepada Allah saja, Allah nanti akan mencukupkan. Itu kerennya. Makanya disebut bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Dan memberi itu nggak mesti nunggu kaya. Memberi itu nggak mesti nunggu kaya. Justru memberi dengan latihan memberi adalah kita latihan menjadi kaya. Nanti namanya latihan kan supaya menjadi expert ya. Practice make perfect. Jadi kalau kita sudah sering praktis untuk bersedekah, memberi makan orang miskin, menyantuni yatim dan lain sebagainya, nanti Allah akan mampukan. Jadi kalau tadinya kita cuma bisa sedekah ngasih ke kucing jalanan, ngasihnya cuma tulang pula. Kita latihan nih. Oh, kalau kayaknya udah jago, kata Allah, oh dia kayaknya udah lihai. Baiklah, saya akan tambahkan, Allah mungkin bikin seperti saya akan tambahkan porsi rezekinya. Oh, ternyata dia ditambahkan porsi rezekinya, dia ngasih makan kucing jalanan udah pakai beli makanan kucing yang dry food, cat food yang mahal lah, bukan sekedar tulang ikan atau tulang ayam gitu kan. Ternyata dia masih ngasih lagi, nanti dikasih lagi rezeki lagi. Begitupun juga kayak kita sekarang baru bisa Jumat berkahnya cuman ngasih di kotak amal 10.000 doang gitu. Terus itu latihan, kalau rutin maka Allah akan lipat gandakan. Oh, nanti lama-lama kita kerasa deh, tahu-tahu kita bisa, ya Allah, Masya Allah, kita bisa 20.000 loh gitu kan. Berikut lagi tahu-tahu 30.000, 50.000 sampai bisa memberi makan pada setiap hari Jumat berkah itu sampai 100-an orang. Itu makanya practice makes perfect, itu beneran banget. Kita tunjukkan kesungguhan kita dalam berlatih menjadi orang kaya dengan suka memberi. Nanti Allah akan membuat itu jadi mewujudkan keinginannya memberi jadi orang kaya hati ya. Kalau orang kaya belum tentu dia mudah untuk memberikan sesuatu. Nah, apalagi nih bunda-bunda, Masya Allah nih, kalau entah mengapa ya, kalau di
kalangan orang yang udah ngaji, namanya traktir orang itu kayak rebutan, ya, rebutan. Jadi bener-bener kita tuh kayak rebutan. Kayak nggak mau keduluan sama orang, padahal kita sebetulnya orang yang traktir itu belum tentu dia punya banyak duit loh, Bun. Tapi kalau orang udah ngaji tuh ngerti banget bahwa pahala memberi orang makan, memberi makan orang, sekalipun orang itu nggak kelaparan tuh pahalanya besar banget. Apalagi yang diberi makanan itu adalah, yang ditraktir itu adalah orang-orang pengajian, orang-orang salehah. Lihat deh, kalau orang salehah dikasih dikit aja, cuman dikasih es teh aja udah bilang, "Jazakillah khair ya, jazakillah khair." Jazakillah khair itu kan, semoga Allah memberikan balasan yang baik. Keren nggak tuh? Coba kalau kita traktir orang biasa yang nggak ikut ngaji. Oh ditraktir semalap apapun paling bilang gini aja, "Thanks ya bro, thanks ya bro," gitu doang. Besok lagi ya bro, gitu, kayak gitu-gitu. Gitu. Beda kalau kita traktir orang yang pengajian, sama-sama ngaji. Jazakillah khair ya. Terus kayak merasa sedih gitu kalau nggak bisa naktir dia. Jadi kayak kadang-kadang dia tahu, misalkan dia nggak punya uang banyak, tapi dia pengen banget ngasih makan orang. Makanya dia kalau pas pengajian dengan uang seadanya dia, aduh cuman ada air gitu kan. Jadi aku bawa air deh. Oh cuman ada singkong goreng aku bawa deh gitu. Pokoknya aku pengen dapat pahala memberi makan. Kita harus latihan kaya. Supaya Allah percaya kita siap jadi orang kaya yang baik. Gitu kan. ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين wala dan tidaklah tahatuna kamu mengajak, kamu saling mengajak ala ta'ami memberi makan al miskin orang miskin yang kami tadi. Ayat 19. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa ta'kuluna sedangkan kamu makan turosa ini harta warisan, anggapnya tuh kayak peti warisan ya, kayak di film-film. Turosa harta warisan. Aklan ini memakan. Lama ini tamak banyak. Tapi bisa diartikan karena dia tamak, dia tidak memperdulikan lagi tentang halal dan haram. Jadi mencampur baurkan antara yang halal dan haram. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma dengan cara mencampur baurkan. Jadi makannya tuh mengkonsumsinya itu serakah. Tidak peduli lagi halal dan haram. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan aklan lamma dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ya. Jadi ini keadaan orang kafir ini, orang-orang kafir, orang-orang di luar sana tidak peduli, yang penting dapat uang yang berlimpah. Nggak peduli itu punya siapa, ambil aja. Baik dengan cara yang benar atau cara yang batil, lebih seringnya cara yang batil. Kata mereka, harta yang halal adalah harta yang di tangan. Harta yang haram adalah harta yang tidak ada di tangan. Jadi gimana caranya biar jadi halal, diambil aja. Jadi hati-hati dengan terutama pelaku orang-orang yang suka memakan harta warisan. Ini na'udzubillah min zalik. Ya, ini Allah nih marah dengan orang-orang yang seperti ini. Allah ini mengutuk orang-orang yang seperti ini. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baukan yang halal dan yang haram. Jadi harta warisan dia sama harta warisan orang dimakan. Bodoh amat kata dia. Dianggapnya mungkin orang lain, oh dia udah kaya kok gitu kan. Nggak perlu harta warisan. Nah ini pandangan ini salah juga ya. Jadi kan dan gini, kalau kita kebetulan berkecukupan terus diberikan harta warisannya tetap ditengok ya, tetap ditengok.
Karena ini masalahnya adalah supaya kita menjaga orang yang kita sayangi supaya dia tidak masuk neraka. Ya, kadang-kadang ada yang gini, ah udahlah, gue udah mampu ini kok, udahlah aku nggak mikirin harta warisan di sana. Salah gitu. Kalau gitu berarti kita nggak sayang. Kita nggak sayang sama saudara kita kan, biasanya kalau namanya warisan kan dibagi-bagi ke saudara ya, saudara sendiri ya, saudara sendiri. Nah itu berarti kalau kita masa bodoh kayak gitu berarti kita nggak sayang sama saudara kita. Kita membiarkan saudara kita masuk neraka. Kalau emang udah yakin nih misalkan ini kalau sudah ada akadnya dari awal misalnya bilang, "Nih ya aku saya nggak butuh harta warisan ini, kalau kamu mau urus, urus aja, ambil aja sesuka kamu." Nah itu kalau udah ada akad nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada akad, kita belum mengakadkan, mengikhlaskan, sering-sering ngasih tahu, sering-sering nengok itu harta warisan. Gitu, ya. Terus kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan gini, kasusnya tuh begini, harta warisan udah dibagi-bagi, tapi kita dizolimi, kayak diambil alih tanpa pengetahuan kita, eh, eee, misalkan mungkin tanah atau apa tuh dijadikan tanah milik dia gitu kan. Apa yang kita lakukan? Nah, sebagai orang yang beriman, yang penting kita ngingatin aja, apalagi itu saudara sendiri ya. Saudara sendiri maksudnya, intinya adalah, ya, itu kan harta warisan ya, punya saya gitu, kalau misalkan, kenapa diiniin gitu. Udah cukuplah, Kak, apa ya namanya, kalau sudah dikuasai apa sampai pakai surat-surat segala, udahlah. Kita tuh nggak usah terlalu spend time yang sangat berat, yang penting kita udah kasih tahu, kita sudah berupaya sebisa mungkin, tapi kita nggak perlu membuang-buang uang kita untuk bayar pengacara atau sekaligus apa sih namanya, membuang waktu kita, pikiran kita hanya untuk memperebutkan warisan itu. Nah, nanti kita rugi pikiran juga. Orang kalau banyak pikiran jadi stres. Kalau stres tuh larinya nanti bisa ke GERD, jantung, dan lain sebagainya gitu kan. Ya, walaupun mati itu sudah ditentukan kapan, tapi pengennya sih matinya dalam keadaan yang husnul khotimah, tidak dalam keadaan sakit yang menyusahkan orang lain dan lain sebagainya, gitu. Jadi, ya udahlah, istilahnya kayak, ya udahlah ikhlasin aja, tapi ikhlasinnya tuh kalau perlu di-declare. Ikhlasinnya di-declare, Bun. Untuk mengurangi siksa neraka bagi orang yang ngambil warisan kita, gitu. Ya, jadi kayak udahlah give up. Aku nggak mau juga ngeluarin uang Eee, segitu banyak hanya untuk hire pengacara yang kelak akan membantu kita memperebutkan mengambil hak kita gitu, udah. Di dunia, namanya di dunia tidak ada keadilan yang sempurna di dunia. Kalau mau adil seadil-adilnya nanti di akhirat. Udahlah, daripada pusing mikirin kayak gitu ya, udah lupakan aja. Malah itu jadi tabungan akhirat kita insyaallah. Ya, gitu. Declare. Terus kalau bunda-bunda yang masih bermasalah ini, ya udah, mendingan ya serah nih, pokoknya ini gimana, mau diikhlasin apa enggak? Kalau mau diikhlasin ya di-declare, biar sama-sama enak, kalau tidak mau diikhlasin ya kasih tahu, diingetin, mana kek gitu, caranya dengan cara terbaik, ya. Karena itu, apa ya, ada hubungannya juga supaya orang itu tidak masuk neraka gara-gara kita terlalu mengabaikan hal-hal sepele itu. Wa ta'kuluna turata aklan lamma. 20. 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbuna bentuk love dan kamu mencintai al-mala harta, kantong, uang di kantong, hubban kecintaan yang jamma berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Wa tuhibbuna dan kamu mencintai al-mala harta, hubban kecintaan yang jamma berlebihan. Ini adalah sifat-sifat umum pada orang-orang kafir, ya. Mereka atau ya sifat manusia yang apa
Manusia pada umumnya juga kayak gitu sebetulnya aslinya ya, cuman terbatasi gitu loh kalau dia beriman. Itu apa? Mencintai harta berlebihan, apalagi ngerasa hartanya ini susah banget diraih. Ya, susah banget, dia harus banting tulang, mengeluarkan keringat, malam jadi siang jadi malam. Wah, susah banget untuk mendapatkannya. Jadi kayak, aduh kalau disuruh infakin lagi ya iya, ya masih sih udah kerja keras segitu beratnya terus uangnya dibuang-buang buat orang gitu kan, diinfakkan. Dia menganggapnya infak itu adalah membuang-buang uang. Padahal harta tersebut tidak akan dibawa mati. Ya, harta tersebut tidak akan dibawa mati. Maksudnya harta yang belum dia papai ini, belum diinfakkan tuh nggak akan dibawa mati. Harta yang bisa dibawa mati itu adalah apa? Harta yang diinfakkan, disedekahkan, dibuat umroh, dibuat kurban, dan lain sebagainya. Dibuat wakaf, infak, dan lain sebagainya. Tapi kalau harta yang cuma masuk di tabungan kita, nggak akan bisa membawa kita ke surga. Nggak akan. Jadi lihat, ini kalau Bunda masih keinginan pengen masuk surga. Kalau Bunda berkeinginan untuk masuk surga, Bunda harus boros dalam hal sedekah. Bunda harus boros dalam hal infak. Bunda harus boros untuk dalam hal-hal yang menggunakan uang itu di jalan Allah. Itu. Kalau masih pengen masuk surga. Ya. Kalau Bunda kepengen belum ada keinginan untuk masuk surga karena merasa dunia ini adalah surga dunia, nggak usah. Tetap aja kekepin uangnya sampai kapanpun. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati dan Bunda nggak sempat untuk deposit akhirat sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oke, tadi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kata Allah, wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah, dan orang-orang yang lebih mendahulukan dunia, kehidupan dunia, maka sesungguhnya jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Begitupun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya adalah surga. Itu. Jadi kalau mau masih masuk surga, kita tuh tidak cinta harta yang berlebihan. Harta itu bukan cuma uang, ya, aset, bahkan pasangan hidup kita dan anak kita itu adalah harta. Ya, jangan cinta berlebihan ya. Takutnya nanti ujiannya adalah dalam bentuk itu. Allah ini akan menguji pada sesuatu yang teramat dicintai. Ya. Gunanya biar apa? Biar kecintaannya itu hanya fokus kepada Allah, bukan kepada benda lain atau orang lain. Satu lagi ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Ida, apabila dukati, diguncangkan, al-ardu, bumi, dakkang dakkap, seguncang-guncangnya atau berturut-turut. Kalla ida dukkatil ardu dakkang dakka. Kalla ida dukkatil ardu dakkang dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya berturut. Lanjut. Saya ini dulu ya, biar baru jawab pertanyaan. Ayat 17-nya tadi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan la tukrimuna, tidak tukrimuna, memuliakan al yatim, anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla, lamnya matobi'ah 2 harokat, ya, mimnya juga 2 harokat. Al yatim itu ada alif lam komariah. Taknya ini mat alif sukun, matobi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan.
Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wala ta'atuna ala ta'amil miskin. Wala dan tidaklah tahaduna saling mengajak ala ta'ami memberi makan al miskin orang miskin. Wala lamnya matabi'i tahaduna haknya ini panjang ya. Panjang bertemu dengan huruf bertasjid jadi mad lazim mustaqal kalimah ini 6 harokat. Ala ta'ami lamnya matabi'i 2 harokat, ainnya juga al-miskin, alif lam qamariyah dan kafnya ini mad alif sukun. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin. Jadi, wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa ta'kuluna dan kamu makan turasa harta warisan aklan makan lama ini tamak karena saking tamaknya jadi mencampur baukan antara halal dan haram. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya, ta'kuluna lamnya matabi'i, at-turasa alif lam samsyah ra-nya matabi'i. Aklan lamma tanwin ketemu lam idgham bilaguna. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbuna dan kamu mencintai al-mala harta hubban dengan kecintaan yang jamma, jami besar. Wa tuhibbuna ba'nya 2 harokat al-mala alif lam qamariyah terus mimnya mad tabi'i hubban jamma tanwin ketemu jim itu ikhfa agak disamatkan ya. Ma di belakang mad iwad bukan jamman tapi jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla sekali-kali tidak. Iza apabila dukati ini digoncangkan al-ardu bumi dakkan dakka segoncang-goncangnya atau berturut-turut. Kalla iza lamnya ini majalis munfasil ya karena ada matabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata makanya dikasih alis itu majalis munfasil. Bisa dibaca 2, 4 atau 6. Ada yang menyebutkan 2 sampai 5 harokat. Kalau saran saya lebih panjang daripada 2 harokat ya biar kita bisa ngebedain gitu. Al-ardu alif lam qamariyah dakkan dakkat nih tanwin ketemu dal ikfa disamarkan dan di belakang mad iwad. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la sekali-sekali tidak, bal bahkan la tukrimuna tidak memuliakan al yatim anak yatim. Wala ta'atuna ala ta'amil miskin dan tidak saling mengajak ta'amil miskin memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma dan kamu memakan turasa harta warisan aklan lama. Aklan itu dari kata makan, lama tamak berlebihan.
Makanya mencampur baurkan antara halal dan haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbuna, dan kamu mencintai al-mala, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila dukati ini digoncangkan, al-ardu, bumi, dakkan dakka, segoncang-goncang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Oke, barakallah. Bentar, ini tadi sudah ada pertanyaan ya. Bentar. Kalau misalkan kita selama ini sudah menikmati ibadah-ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah, qadarullah ada satu kondisi penghasilan suami pas-pasan, bahkan kurang. Sebagai istri ada inisiatif buat bantu keuangan suami. Apa itu bentuk dari Allah untuk menyibukkan kita dengan urusan dunia, atau salah satu petunjuk dari Allah untuk memperbaiki keadaan? Karena ada rasa khawatir kalau ikut membantu mencari nafkah jadi disibukkan dengan dunia dan intensitas buat ibadah jadi berkurang. Nah, jadi gini, sebetulnya adalah tadi, pokoknya indikatornya adalah apakah dengan kegiatan baru itu, membuat kita jadi tetap ingat kepada Allah, tetap mengutamakan akhirat, atau malah kita jadi berkurang, jadi berkurang. Indikatornya itu. Tapi bisa jadi ini adalah kayak huda dari Allah, hidayah kauniyah, kayak dianggap hidayah kauniyah supaya kita memperbaiki ini dengan cara apa gitu kan. Bisa jadi memang seperti itu. Tapi kalau untuk tahu apakah itu nanti akan membuat kita lalai atau tidak, ya memang harus dicoba dulu. Yang jelas kalau sudah yakin usaha yang mau kita lakukan itu adalah halal, semuanya itu halal, ya. Terus kita coba dulu, kita lihat apakah intensitas murojaah kita jadi berkurang. Kalau berkurang mungkin harus diperbaiki, apa yang salah gitu kan. Bunda, banyak perempuan muslim yang qadarullahnya dia adalah pedagang yang qadarullahnya dia juga tetap berjuang di muslim gitu, di Islam gitu, kayak misalkan Siti Khadijah radhiyallahu anha itu kan bahkan dari sebelum menikah dengan Rasulullah itu sudah jadi pengusaha. Apakah setelah menikah dengan Rasulullah berhenti usahanya? Tidak juga. Jadi Khadijah ini masih masih berada di balik usaha-usahanya itu. Meskipun usahanya udah banyak yang autopilot, tapi tetap dia masih menjadi think tank dari usaha perniagaannya. Karena Rasulullah ini salah satunya adalah sibuk untuk berdakwah. Bayangin, dakwah itu butuh uang banyak. Pada awal-awal dakwah itu disupport sama Khadijah. Jadi kayak Khadijah tuh menghabiskan semua hartanya hasil dari perniagaannya itu untuk mensupport Rasulullah, mensupport dakwahnya Rasulullah. Termasuk memerdekakan para budak-budak yang qadarullahnya dia memeluk Islam, makanya dimerdekakan sama Rasulullah. Itu butuh uang banyak. Uang banyak dari mana? Dari Khadijah. Jadi belum tentu juga, kita jangan langsung kayak udah langsung membatasi diri, belum tentu. Kita usaha dulu. Dan di sini kebetulan di majelis Sukabakti ini banyak sekali yang merupakan pedagang. Qadarullah, banyak sekali yang merupakan pedagang nih di sini. Jadi kayak memang rezekinya di situ. Tapi walaupun berdagang, tetap bisa murojaah, tetap bisa datang gitu kan. Dan ini banyak juga ibu-ibu di sini yang qadarullahnya masih wanita karir. Boleh nggak sih perempuan berkarir di dalam Islam? Boleh nggak sih perempuan berkarir? Boleh, Bun. Boleh banget. Asal karirnya itu bukan karir yang haram.
misalkan dia jadi model atau dia jadi hostess, itu kan haram. Asalkan tidak bercampur baur banget sama laki-laki dan perempuan ya gitu, masih tetap ada batasan. Terus asalkan segala kewajibannya dia untuk suami dan anak-anaknya itu sudah kelar. Insya Allah dia tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa. Dan seandainya pun ada uang yang diterima sama istri, itu bahkan itu hak prerogatif istri loh. Mau di-share-kah dengan keluarganya, dengan suaminya, atau tidak di-share itu terserah istri. Dan kalau misalkan di-share untuk membantu perekonomian keluarga, itu Masya Allah lebih bagus lagi. Gitu. Nah, balik lagi ya. Yang disebut ibadah, yang disebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu tidak semata-mata cuman sekedar ngaji, sholat, puasa, murojaah. Tidak. Bekerja, menjemput rezeki halal dengan cara-cara halal dan diniatkan karena Allah Ta'ala, itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Kalau namanya ibadah, kalau diniatkan karena ibadah, mau hasilnya besar atau kecil tuh nggak nothing tulus. Jadi ngerasanya cuma alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Udah banting tulang dapatnya segini doang, alhamdulillah. Berarti memang cuman segini yang dipercayakan Allah sama kita gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Jadi ya tetap happy. Dan dia berharapnya ya setidaknya ikhtiar halalnya dan doanya ini jadi penambah catatan amal kebaikan gitu ya. Tapi ya itu Bun, kita pokoknya kalau udah yakin profesinya atau dagangan itu adalah sesuatu yang halal, coba dulu, lakukan dulu, kira-kira dilihat intensitas kita murojaah berkurang nggak, banyak nggak hafalan kita yang hilang. Kalau banyak yang hilang, lupakan. Begitupun qadarulahnya saya. Jadi kan saya ini sebetulnya selain ngajar ngaji ini ada kegiatan profesional lain. Kegiatan profesional ini adalah kegiatan yang insya Allah ikut membiayai saya untuk dakwah saya gitu kan. Kadang-kadang ada dakwah-dakwah yang harus pakai pesawat gitu kan, butuh uang banyak ya. Dan emang kalau saya tuh pengennya sebisa mungkin itu pakai uang saya gitu. Saya agak terinspirasi juga dengan beberapa ustadz-ustadz besar gitu kan, bahkan Ustadz Adi Hidayat itu kalau ke kemana-mana itu masih ongkos sendiri. Terus kayak waktu saya di mana ya? Di Doha itu sempat ketemu satu syekh terkenal, syekh yang sering banget ceramah di Indonesia. Pas di sana tuh iseng banget tanya, kepo gitu kan, Syekh, kalau misalkan diundang ke Indonesia itu pesawatnya dibayarin nggak sih gitu bilang. Dia ketawa, enggak lah, enggak dibayarin demi Allah gitu kan. Saya bayar sendiri gitu. Dan di sana pun paling kadang-kadang aku akomodasi sendiri. Kalau tidak sendiri paling tinggal di pesantrennya gitu kan, tinggal di pesantrennya gitu, atau di apalah yang disediakan sama panitia. Jadi emang ini lillahi ta'ala. Kalau rezeki mah insya Allah Allah sudah kasih dari jalur yang mana-mana gitu kan. Sampai segitunya. Bahkan jadi emang saya punya kegiatan profesional yang membiayai dakwah saya, insya Allah kan. Jadi makanya masih bisa sempat untuk kemana-mana saya pakai uang sendiri gitu kan. Nah itu kan berarti kan intinya kan tuh bekerja profesional. Ibadah nggak? Insya Allah ibadah kalau diniatkan karena lillahi ta'ala. Tujuan saya adalah melakukan perniagaan itu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan profesional yang sesuai dengan bidang saya, dengan itu berbayar uang. Itu tujuannya adalah supaya uang itu jadi modal saya untuk membiayai dakwah, atau nanti bisa umroh dan lain sebagainya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu dulu. Dan kadang-kadang ada satu kegiatan nih, kayak ada kerja sama bisnis atau apa yang qadarullah gara-gara itu hafalan saya banyak hilang. Pasti saya akan cut. Saya akan hentikan. Saya bilang, sorry aku nggak ikutan lagi ya. Kenapa? Alasannya sepele aja. Saya bilang, hafalan saya banyak yang hilang gitu. Hafalan saya banyak yang hilang. Gitu aja, saya terus terang aja gitu. Karena saya pernah waktu itu kan kebetulan ada kegiatan profesional bisnis, terus kebetulan ketemunya tuh di
tempat yang wah kok itu banyak wine yang udah langsung stop gitu. Tidak gitu, udah ikut gitu kan. Apalagi ini tadi boleh nggak kalau kita sholat memakai surah yang sudah kita hafal tapi pasti tangan? Nggak apa-apa bun, nggak apa-apa pakai banget. Saya pun begitu. Jadi kalau saya usahakan nih dalam sehari itu at least bisa lebih dari 40 rakaat. Jadi 17 itu buat wajib, 17 rakaat kan buat wajib ya. Wajib itu kan cuman 10 doang yang kepake buat baca surat pendek atau apa gitu. Selebihnya itu sunah-sunah. Nah, sunah-sunah ini bisa nih sekalian murojaah karena banyak nih kan mereka dua-dua gitu kan. Walaupun 4 rakaat qobliyah sebelum zuhur itu kan 2 rakaat sama 2 rakaat kan. Jadi itu dua-duanya bisa sambil murojaah. Itu biasanya saya gabung gitu. Jadi paling nggak dalam sehari dari tahajud itu 8 rakaat ditambah 3 11 tiganya itu witir ceritanya. Terus suruk 2 rakaat sebelum subuh. Terus ada suruk itu 2 aja terus nanti pas duha insya Allah bisa ngerjain 8 gitu kan 8. Itu kan bisa sekalian murojaah. Jadi dalam sehari saya potong-potong itu bisa at least 4 juz. 4 juz dalam sehari. Jadi makanya saya tuh lebih senangnya tuh kalau sholat sendiri. Kenapa? Jadi bisa agak lama-lama gitu bacaannya gitu. Itu dipotong-potong. Jadi kadang-kadang ya kalau ya dipotong-potong jadi seinget ya. Jadi kalau misalkan saya lupa, habis sholat saya buka Al-Quran lagi. Oh ya ampun ini. Targetnya adalah sholat berikutnya harus sudah hafal yang tadi. Harus bisa apa sih namanya kayak make up gitu kan, make up yang tadi, memperbaiki yang tadi. Oke, jadi apa lagi ya? Jika menjadi model muslimah bagaimana ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa apa ya? Beberapa perdebatan terutama di jumhur ulama gitu kan. Pertama adalah yang paling ini adalah karena namanya perempuan itu perhiasan ya. Misalnya kita nggak dandan aja, kita nggak dandan, foto itu menarik sekali. Coba kita sering kan kayak foto-foto bareng sama grup, itu kita nggak dalam keadaan siap dandan ya. Itu aja kadang-kadang kalau dilihat itu bisa jadi fitnah. Kalau diposting atau apa itu bisa jadi fitnah. Ada orang mandangnya, ya dia cantik ya ampun dia cantikannya tuh bener-bener alami ya gitu. Nah apalagi kalau jadi model itu kan sudah pasti bajunya bagus, terus bermake up. Ya pokoknya udah serba bagus ya, itu mungkin fitnahnya jauh lebih besar. Intinya gitu sih, fitnahnya jauh lebih besar. Gitu. Itu sih, fitnahnya jauh lebih besar aja. Apakah kita sanggup untuk mengatasi fitnah yang lebih besar itu? Makanya ini tantangan banget buat model-model muslimah. Dan biasanya lihat aja. Pokoknya indikatornya adalah jadi profesi apapun nih, terutama yang halal atau sedikit abu-abu, kayak model muslimah ini kan sebenarnya agak abu-abu ya. Abu-abunya itu apakah dia masih sempat untuk abu-abunya adalah dia udah pasti dia show up kecantikan dia kan. Kita aja yang nggak dandan dan bajunya biasa-biasa aja kalau pas posting itu foto-fotonya itu masih bisa di orang-orang tuh masih ada fitnah gitu, apalagi udah dalam keadaan cakep gitu. Indikatornya adalah ya kira-kira dia jadi model muslimah dia masih sempat nggak nih ngapain? Masih sempat apa ya? Masih sempat ngaji, masih sempat murojaah, masih ikut kajian dan lain sebagainya gitu. Qadarullahnya banyak juga model-model muslimah. Kebetulan saya punya teman dulu sih lumayan dekat ya, lumayan dekat dia tuh punya agensi modelnya model muslimah berhijab means berhijab. Tapi ya setelah diperhatikan aku ya kayak model-model biasa aja. Mereka cuma bedanya berhijab, walaupun berhijabnya pasti nggak syar'i ya, karena ya tetap kelihatan itu kan karena nggak semua desainer itu desainer muslimah syar'i kan. Jadi nggak syar'i dan udah pasti ngeliatin dada, memperlihatkan dada. Terus juga pergaulannya namanya dunia entertain tuh masih kayak gitu deh. Apalagi kadang-kadang nauzubillah min dzalik
namanya di runway fashion show. Runway fashion show itu pernah ngeliat nggak sih kalau runway itu loh yang fashion show Pragawati memamerkan model-model memamerkan gitu kan. Itu kan ganti bajunya cepat. Jadi mereka nggak sempat itu masuk ke dalam kamar-kamar khusus, langsung buka gitu aja. Gitu. Dan di situ apakah ada laki-laki? Ada laki-laki melambai yang jadi mua-mua itu, makeup artis itu banyak. Mungkin dianggapnya itu bukan laki-laki kali, jadi dibolehkan aja masuk di situ. Tapi naudzubillah min dzalik itu tetap salah, gitu. Ngerinya tuh kayak gitu. Makanya jarang banget model muslimah yang benar-benar saklek gitu kan, saklek. Misalkan seperti apa, model muslimah yang benar-benar saklek itu terutama Dewi Sandra ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau Dewi Sandra mungkin karena udah punya nama ya, jadi dia juga punya pakem yang harus difasilitasi oleh yang mau hire dia. Dan itu pakemnya benar-benar syar'i sekali gitu. Dan itu mungkin tidak akan terjadi pada model-model biasa yang belum sekelas dia gitu kan. Gitu. Jadi kayak susah lah. Bu, kalau perempuan jadi pramugari boleh nggak, Bu? Mugari apa pramugari sih? Pramugari kali ya? Intinya pada dasarnya adalah profesi apapun yang insya Allah dia tidak berhubungan dengan sesuatu yang haram, insya Allah dibolehkan. Pramugari berhijab. Nah, kadang-kadang kalau pramugari berhijab sekalian aja di maskapai yang syar'i. Salah satu maskapai syar'i apa? Royal Brunei. Oh, ternyata Royal Brunei itu syar'i sekali, bahkan lebih kadang-kadang jauh lebih syar'i dibandingkan Qatar. Qatar kan kayaknya punya negara Arab kan. Nah, jadi dia jadi pramugari tapi sekaligus di maskapai penerbangan yang memang syar'i ya, misalnya Royal Brunei, apa yang bisa sampai menutup aurat banget itu Royal Brunei. Saya lihat itu benar-benar hijabnya itu syar'i loh, ketutup lehernya. Kalau di yang lain kan kayak cuman kayak kerudungan gitu kan. Terus Saudi Airlines atau sekalian aja pramugari untuk haji, insya Allah nggak apa-apa ya, asal dia tidak mengabaikan kewajibannya untuk melayani suami dan anak-anaknya. Asalkan suaminya ridho aja, gitu ya kalau dia udah punya suami kan. Gitu. Walaupun masih ada nih pendapat dari para alim ulama tentang hukumnya apa sih namanya safar untuk perempuan tanpa mahram. Nah ini juga yang menjadi ini ya pertimbangan juga gitu. Boleh nggak sih perempuan itu safar tanpa mahram? Safar tanpa mahram beberapa ulama sudah menyebutkan kalau misalkan umroh, insya Allah sudah jelas ininya masih diperbolehkan. Ada yang bilang yang tidak boleh, tetap aja tidak boleh gitu. Terus ada juga kalau ini untuk tujuan dakwah atau misalkan untuk tujuan sekolah masih boleh. Ada saklek tidak boleh sama sekali. Nah ini ada perdebatan gitu. Nah kalau pramugari dia berhijab di maskapai penerbangan yang syar'i, berarti dia tidak menyajikan wine, tidak menyajikan makanan yang haram, mungkin insya Allah masih diperbolehkan ya. Ya dengan karena kan namanya penumpang pesawat itu masih ada yang perempuan gitu kan. Perempuan dan itu lebih enak kalau dilayani sama perempuan juga. Nah, kalau maskapai penerbangan yang syar'i itu kan dia tidak ngelayanin makanan yang tidak halal gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini kalau bunda-bunda kalau punya anak perempuan, anak perempuannya itu diarahkan supaya nanti belajarnya kira-kira di industri yang kelak diperbolehkan untuk berkarir. Misalkan apa? Misalkan jadi guru, insya Allah tuh boleh banget ya untuk perempuan berkarir jadi guru atau jadi paramedis, apalagi dokter kandungan. Kita tuh kekurangan sekali dokter kandungan. Dokter kandungan biasanya laki-laki. Kenapa? Karena jumlah ini juga banyak ya laki-laki yang ini terus laki-laki kan nggak jijian gitu kan.
Terus itulah. Nah, ini padahal dibutuhkan banyak perempuan. Jadi alahin aja ke arah-arah situ. Ya, jangan kepikiran lah untuk menjadikan anak itu jadi model pramugari ya. Kok pramugari? Pragawati, salah. Pragawati. Terus atau jadi eh sekretaris di perusahaan apa gitu. Jangan, itu nanti takutnya nanti tidak bisa digunakan lagi saat dia udah hijrah, dia bingung kan, aduh aku usaha apa ya. Gitu. Tapi kalau misalkan sebetulnya ilmu apapun insya Allah asal ilmunya itu halal, selagi masih anak-anak perempuan bunda tuh masih single, masih bisa kerja apapun, tidak harus meninggalkan suami dan anak-anak, itu masih bisa apa aja, kerja apa aja. Dan even nanti kalau akhirnya dia sudah menikah terus akhirnya harus resign, insya Allah tuh ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman yang didapat dari bangku kuliah dan bangku kerjaan tuh masih bisa digunakan kok di kehidupan hijrahnya itu. Ya makanya sekarang lihat deh, majelis-majelis taklim itu udah keren-keren. Majelis-majelis taklim itu udah keren-keren karena mereka dulu adalah jebolan universitas-universitas, jebolan sekolah-sekolah, jebolan dari kantor-kantor tertentu yang bisa itu. Jadi makanya kalau ngadain kajian-kajian mereka bisa dapat uang banyak untuk membiayai dakwahnya. Karena terbiasa bagaimana mengelola event, bagaimana membuat presentasi, bagaimana membuat apa sih namanya video-video gitu. Makanya kalau Bunda ngelihat itu video-video yang dibuat sama geng Kamisyu, bisa keren ya. Nggak mungkin kalau mereka dulu tidak pernah sekolah dan tidak pernah bekerja di satu tempat industri kreatif. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Bunda-Bunda Solehah? Hari ini kita sampai 21 ayat. Ya, biar lambat asal selamat ya. Jadi kita mungkin akan menghabiskan akhir tahun ini dengan Al-Fajar. Oke, baiklah. Ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan lagi, baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.